Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita. Hari ini aku ditemani empat teman-teman yang hebat, ada Kak Ratu, Kak Miftah, Kak Nida, dan Kak Melinda. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang bikin hati kita adem nih, sekaligus juga merasa bangga, yaitu tentang rumah kita Indonesia. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama masing-masing yang ada di sini. Dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Erdina Salsabila Susianto dari BBKK Surabaya, Jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil. Untuk narasumber selanjutnya ada Kak Ratu, bisa perkenalan diri dulu Kak. Halo, terima kasih sebelumnya Kak Erdina. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Mutiara, biasa dipanggil Ratu. Aku dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Di sini aku sebagai nutrisionis terampil. Untuk narasumber kita yang kedua ada Kak Mita, bisa perkenalan diri dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Erdina. Perkenalkan semuanya, namaku Miftah Husaini, bisa dipanggil Miftah. Aku dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya. Jabatanku sebagai epidemiolog kesehatan terampil. Untuk narasumber selanjutnya ada Kak Nida, bisa perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Dia Fadila. Saya dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Jabatan saya sebagai asisten apoteker terampil. Salam kenal. Dan yang terakhir nih ada narasumber kita yaitu Kak Melinda, bisa perkenalan diri dulu Kak. Halo, perkenalkan nama saya Melinda Legita Oktaviani dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jabatan saya pengelola layanan kesehatan. Salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut pembahasan kita hari ini ya tentang rumah kita Indonesia. Menurut Kak Ratu, Indonesia itu seperti apa sih? Dan apa yang bikin Kak Ratu jatuh cinta sama negara kita ini? Oke, terima kasih Kak Erdina. Kalau kita bicara Indonesia, dilihat dari peta dunia, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan ribuan kepulauannya, Indonesia ini merupakan negara dengan pulau terbanyak di dunia. Selain itu, banyak yang bikin aku bangga menjadi warga negara Indonesia. Salah satunya yang paling jelas alamnya, dari mulai gunung sama pantai. Gunung dan pantai Indonesia itu sangat indah. Lalu aku tuh suka banget berdiri di pinggir pantai atau memandang gunung. Kalau misalnya aku pikir-pikir, wah Tuhan itu sayang banget ya sama kita. Alam kita itu punya visualisasi dari kemurahan hati. Dari air, kita punya berbagai macam keanekaragaman hayati, seperti berbagai macam jenis ikan dan banyaknya terumbu karang yang sangat indah di Laut Indonesia. Di daratan, kita punya tanah yang subur, yang kita bisa tanam apa saja yang dapat menjadi sumber makanan kita. Bahkan, kita menjadi negara dengan rempah-rempah terbanyak, yang istilahnya itu The Spice Island. Tapi keindahan dan keberagaman sumber alam itu nggak lengkap kalau kita nggak juga atau lestarikan bareng-bareng, nggak jaga atau kita lestarikan bareng-bareng. Oh iya, aku setuju sih sama Kak Ratu. Dan uniknya, alam kita yang luas ini tuh dihuni oleh ribuan suku. Kamu bayangkan, dari ujung Aceh sampai Papua, kita tuh punya warna kulit dan bahasa yang berbeda loh. Kayak punya berbagai macam sumber daya alam unggulan yang berbeda, tapi kita minum dari sumber air yang sama, menghasilkan sumber makanan dari tanah yang sama, yaitu Indonesia. Itu visualisasi keberagaman yang cantik dan keren banget sih kalau menurutku. Saking beragamnya, kita sampai ada momen di mana Sumpah Pemuda itu terlahir. Nah, ngomongin soal menjaga alam dan keberagaman, ada satu hal nih yang jadi ciri kita banget, yaitu gotong royong. Menurut Kak Nida, gimana sih visual gotong royong di mata kakak? Buat aku pribadi, untuk gotong royong itu visualnya paling jujur dari bangsa kita.
Bahkan sejak zaman dulu ya, momen Sumpah Pemuda itu menjadi salah satu bentuk gotong royong yang terbesar dan paling bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan sama Kak Miftahul, bahwa negara kita ini sangat luas dan beragam suku budaya. Dengan Sumpah Pemuda, kita bisa mengaku bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Bayangkan kalau misalkan nggak ada Sumpah Pemuda dan kita contoh persatuan bangsa ini pasti bakal pecah karena dari segi bahasa pun kita akan bingung atau mungkin akan salah paham karena nggak tahu terhadap bahasa daerah yang begitu sangat banyak ini ya. Selain itu, kamu pernah lihat gak saat kayak ada tetangga lagi bangun rumah, terus ada acara pengajian, itu semua orang datang membantu. Seperti acara pernikahan juga, semua orang pada membantu acara. Kalau enggak pada saat ada bencana, orang dari luar pulau pun mengirim orang-orang atau mengirim bantuan ke pulau yang terkena bencana. Di situ pun kita nggak tanya agamanya apa, sukunya apa. Kita cuma tahu satu hal kalau kita itu bersaudara. Betul sekali, aku setuju sama Kanida. Di tempat aku latsar sekarang, kita diajarkan bahwa gotong royong itu bukan cuman angkat beban bareng-bareng secara fisik, tapi juga saling dukung ide dan tenaga demi kemajuan bangsa. Itu visualisasi kerjasama yang luar biasa. Contohnya kita membuat ini juga salah satu bentuk gotong royong tim sehingga terasa lebih mudah dikerjakan bersama-sama. Ya, dan dulu para pahlawan kita kan juga kayak gitu ya. Mereka kan nggak mungkin bisa merdeka kalau nggak gotong royong gitu. Visual bambu runcing itu bukan cuma soal senjata, tapi soal tangan-tangan yang bersatu pegang bambu itu demi tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Tapi di era modern ini tuh gotong royong kayak udah ganti baju gitu. Misalnya, waktu ada bencana alam, orang-orang tuh gotong royongnya lewat donasi online atau bikin gerakan kolaborasi di media sosial. Sehingga jarak itu sekarang kayak nggak jadi penghalang gitu buat bantu sesama. Kayak meskipun kita yang di Jawa, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Aceh, misalnya kayak di Medan, kayak gitu. Aku setuju banget nih sama semua pendapat yang sudah kalian sampaikan. Gotong royong merupakan budaya kita yang perlu kita lanjutkan dan kita banggakan. Tapi aku kadang miris melihat orang-orang itu lebih bangga dengan budaya luar. Padahal gotong royong kita itu dikagumi di dunia loh. Gimana nih menurut Kak Melinda? Kalau menurut aku sih Kak, itu adalah tugas kita. Kita harus memvisualisasikan kehebatan bangsa kita lewat aksi. Misalnya kita sebagai anak muda, kalau kita lihat ada teman kita yang kesusahan, kita harus bantu. Itu sudah gotong royong. Kita harus bangga karena bangsa kita itu bangsa yang ringan tangan, bukan bangsa yang individualis. Aku juga setuju. Selain itu, visual alam kita yang asri juga butuh gotong royong. Kalau kita semua sadar buat bersihin sungai bareng-bareng, pasti Indonesia jadi tempat paling nyaman di dunia. Bahkan mungkin bisa jadi mengurangi banjir yang menjadi masalah kita saat ini. Kebersamaan itu adalah kekuatan kita. Oh iya, aku jadi inget deh, aku sering merinding gitu kalau lihat video orang-orang desa yang gotong royong pindahin rumah panggung di Sulawesi. Itu visualnya magis banget deh, menunjukkan kalau misalkan seberat apapun itu kalau dipikul bareng-bareng bakal terasa ringan. Itu jati diri kita yang perlu kita banggakan ke dunia. Wah, obrolan kita makin dalam nih. Sebelum kita tutup, ada pesan singkat gak dari kalian untuk teman-teman yang dengerin? Kalau dari aku, cintai alammu karena di sanalah nafasmu berada. Kalau dari aku, hargai perbedaanmu karena di sanalah kekayaanmu berada. Kalau dari aku, pertahankan gotong royongmu karena di sanalah kekuatanmu berada.
Dan kita semua sebagai warga negara Indonesia janji akan terus menjaga persatuan ini dalam setiap langkah yang kita jalani. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Indonesia itu indah karena alamnya. Tapi Indonesia itu juga hebat karena rakyatnya yang saling tolong-menolong. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Salam gotong royong.